Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah atas seluruh kebaikan yang diberikan oleh dirinya kepada hamba-hambanya. Jika kita memikirkan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka niscaya kita tidak punya waktu kemudian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pikiran kita, perasaan kita akan habis, bahkan tidak cukup untuk bisa memikirkan dan bersyukur atas seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dan terus memerintahkan kita untuk banyak mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah, karena syukur mendatangkan kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, penulis kitab Al-Qawaidul Arba' dan yang lainnya, beliau mengatakan bahwa di antara tanda kebahagiaan di dalam diri seseorang itu adalah salah satunya ketika dia diberi kenikmatan oleh Allah, idza u'tiya syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sibuklah bersyukur kepada Allah. Di zaman di mana kenikmatan Allah tidak lagi dianggap penting dan berharga.
di zaman di mana tidak lagi orang melihat saudara-saudaranya yang berada di bawahnya, melainkan mereka sibuk melihat saudara-saudara yang kedudukannya, keadaannya lebih baik dari dirinya. Padahal yang sengsara jauh lebih banyak dan membuat seorang hamba lebih pandai bersyukur. Dan kenikmatan ilmu, begitu juga kenikmatan al-hirs, semangat yang besar untuk menuntut ilmu, adalah anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya dan dicintainya. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya tentang salah satu dosa yang banyak diremehkan oleh kaum muslimah, yaitu memasang atau memajang as-surah, gambar makhluk bernyawa di dinding rumah. Di perjumpaan sebelumnya kita menyebutkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Dhahaba ba'du salafi ila annal mamnu'a ma kana lahu dhillun wa ma la dhilla lahu fala ba'sa bittikhadhihi mutlaqan wa huwa madhhabun batilun." Sebagian ulama-ulama pendahulu, yakni pendahulu kaum muslimin di zaman-zaman awal keislaman, mereka berpendapat bahwa gambar yang dilarang itu adalah gambar yang memiliki bayangan, dengan kata lain gambar 3 dimensi yang memiliki wujud zahir seperti patung atau yang semisalnya. Wa ma la dhilla lahu fala ba'sa bittikhadhihi mutlaqan. Dan kemudian mereka mengatakan, kalau tidak ada bayangannya maka tidak ada masalah untuk kemudian digunakan mutlaqan, secara mutlak, seperti foto atau lukisan. Namun Al-Imam An-Nawawi kemudian mengatakan, fahadha madhabun batil, ini adalah madhab yang batil, yakni yukhaliful haqqa, menyelisihi kebenaran, menyelisihi yang hak. Kata Syekh penulis kitab, beliau mengatakan, fa inna sitra alladhi ankarahu an-nabiyya atau nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tirai yang diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni diingkari keberadaannya di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, kanatis suratu fihi bila dhil, gambar yang ada padanya tidak ada bayangan, artinya 2 dimensi. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu kata Syekh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditanggalkan, untuk diturunkan. Kemudian ahibati fillah disebutkan
Wa ajaba ba'du man kataba fi hadhil mas'alati minal mu'asirin an hadithi Aisyah hadza, bahwa ada sebagian ulama kontemporer, ulama belakangan yang membuat tulisan tentang hadis Aisyah ini, tentang marahnya Nabi ketika menyaksikan adanya tirai yang bergambar di dalam rumah Aisyah. Mereka mengatakan bi anna hadhihi surah tukhaliful waqi'a wa tasiful kadhib. Kenapa Nabi murka kepada Aisyah ketika melihat benda ini berada di rumah Aisyah? Kata mereka, karena gambar yang ada padanya itu menyelisihi kenyataan. Yang dimaksud dengan menyelisihi kenyataan, bahwa tidak ada makhluk seperti itu di dalam kehidupan nyata. Masih ingat tidak gambar apa yang ada di tirainya Aisyah itu? Gambarnya apa? Perjumpaan sebelumnya nih. Kuda bersayap. Watasiful kadhib, dan ini mengandung kedustaan, kebohongan. Karena itu Nabi marah, kata sebagian ulama kontemporer. Idz laisa fil wujudi khailun dzatu ajnihatin, karena tidak ada di dalam kehidupan nyata kuda yang bersayap. Wa min ajli dzalika kariha Rasulullah SAW hadzal rasma. Nabi benci gambar ini karena bohong, kata mereka, kata sebagian ulama kontemporer. Maka Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjawab syubhat ini, kalimat yang salah ini, bahkan disebut batil min wujuhin. Dibantah oleh Syekh Al-Albani dari beberapa sisi, bahwa ini tidak benar. Nabi marah bukan karena gambarnya bohong, nggak ada di dalam kenyataan. Yang pertama, kata Syekh Al-Albani, yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kalimat ini batil? Idz laisa au annahu laisa fil hadits ma yushiru adna isyaratin ila anna sababal inkar innama huwa mukhalafati surati lil waqi. Sedikit pun tidak ada isyarat di dalam hadis tersebut bahwa sebab pengingkaran Nabi itu disebabkan karena gambarnya tidak ada dalam kenyataan. Tidak ada sedikit pun isyarat, adna isyarah, gak ada. Bal fihi ma huwa kasarih ala anna al-illah fi dzalika wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis, di dalam riwayat tersebut ada illat, ada penyebab yang sangat jelas. Kenapa Nabi murka, kenapa Nabi mencabut gambar itu? Ketika Nabi bersabda, ketika Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innal baital ladzi fihi surah au fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Bahwa rumah yang ada gambarnya, dan di sini disebutkan secara mutlak, yang penting gambar. Yang dimaksud gambar di sini gambar makhluk hidup yang punya nyawa, dan yang mengisyaratkan bahwa gambar yang dimaksud adalah gambar yang bernyawa. Dalam satu hadis disebutkan bahwa nanti orang-orang yang membuat gambar ini diperintahkan untuk menghidupkan apa yang mereka gambar. Batu bisa dihidupkan tidak? Jadi bukan makhluk hidup.
Tapi yang dicela dan dilaknat adalah yang memiliki nyawa. Itu dulu yang harus kita pahami. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, fa'atlaqas suwara wa lam yakhussaha binau'in muayyan. Nabi memutlakkan yang dilarang, yang diharamkan, yang membuat malaikat tidak masuk rumah, gambar apa saja yang penting bernyawa. Tidak dikhususkan jenis tertentu. Falihadza hatta kasitar. Oleh karenanya Nabi Muhammad mencabut tirainya. Wa amara binaz'ihi, dan memerintahkan untuk mencabut yang seperti ini. Man'an lissababil mani' min dukhulil malaikati ilal bait. Untuk mencegah kemungkinan yang menghalangi malaikat, atau mencegah penyebab yang membuat malaikat tidak mau masuk rumah. Apa masalahnya ketika malaikat tidak mau masuk rumah? Apa masalahnya jemaah? Hilangnya rahmat Allah, hilangnya keberkahan, dan satu lagi apa? Masuknya syaitan dan berdiamnya mereka di rumah tersebut. Karena kalau rumah dipenuhi malaikat, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Makanya Nabi menganggap perkara ini sebagai perkara serius. Tidak terlihat ada isyarat keringanan dalam masalah ini. Karena Nabi langsung marah. Tidak bertanya dulu, tapi langsung apa? Marah. Seperti yang dibilang sebelumnya, kita bahas sebelumnya. Nabi langsung murka. Dan Aisyah langsung merasa bersalah tanpa bertanya-tanya juga. Bukan berusaha membela diri, tapi langsung kemudian merasakan ada kesalahan dan langsung minta maaf. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kata Syekh Albani, lau kana sababul inkar, kata beliau, kalaulah sebab pengingkaran Nabi huwal makhafatul lati dzakaraha hadratul katib al-musyaru ilaih, kalaulah sebab pengingkaran itu karena gambar yang ada pada tirai itu bukanlah makhluk yang ada dalam kehidupan nyata, lama aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mentolerir apa yang dilakukan oleh Aisyah, anati khadika fi jumlati la'ibiha farasan lahu janahan. Maka Nabi tidak akan membenarkan apa yang dilakukan oleh Aisyah ketika Aisyah membuat mainan kuda yang memiliki dua sayap. Karena ibunda Aisyah di awal-awal masa pernikahannya dengan Rasulullah SAW itu masih main apa? Masih main apa? Masih main apa? Boneka. Banyak orang yang mengatakan, wah ini berarti Aisyah masih sangat kecil. Main boneka itu bukan isyarat yang menunjukkan seseorang itu anak kecil, bukan. Buktinya apa? Banyak nenek-nenek zaman ini yang masih main boneka.
Anak sudah 5, 6, punya cucu, di rumah masih majang apa? Boneka. Di kasurnya ada apa? Boneka. Ada boneka yang sangat keramat biasanya. Ya, sampai warnanya sudah berubah. Dibawa tidur, dibawa safar, dibawa kemana-mana. Mungkin dibawa ke kajian. Ya disimpan di tas. Betul tidak? Taib. Tapi masalah kita bukan itu. Kata Syekh Albani, kalau memang alasannya makhluk itu tidak ada dalam kehidupan nyata, maka Nabi nggak akan membiarkan Aisyah membuat atau memainkan boneka kuda berupa kuda yang memiliki dua sayap. Asy-Syaikh kemudian mengatakan wal haditsu fi sunani Abi Daud. Hadisnya ada di dalam Sunan Abu Daud. Wa indan Nasa'i fi isyratin nisa bisanadin sahih, dalam satu bab yang diberikan judul oleh Imam An-Nasa'i dengan bab atau kitab Isyratun Nisa, berbuat baik kepada istri. Ya. Bahkan Aisyah itu masih main boneka dengan temannya setelah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaqata bihadzal hadits hadratal katib wa dhalla al hadits muhkaman laisa lahu mu'arid. Maka perkataan ulama-ulama tadi itu, sebagian orang tadi yang mengatakan Nabi marah karena hewan ini enggak nyata, itu gugur sudah. Dan hadisnya tetap menjadi hukum dan tidak ada satu dalil pun yang menyelisihi hadis tersebut. Artinya gambar, yang penting apa? Gambar. Pasti muncul pertanyaan, lantas kenapa boneka boleh? Ya, nanti kita bahas. Kita lanjutkan dulu. Amma hadis Abi Talhah, adapun hadis Abu Talhah, yakni yang diriwayatkan dari sahabat Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, suami dari Ummu Sulaim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun illa raqman fi thawbin. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk satu rumah yang ada gambarnya kecuali gambar yang ada di baju seseorang. Fi thawb. Tulis gambar yang ada di baju seseorang. Jadi dari zaman dulu gambar di baju itu sudah ada. Tapi kasih catatan, ya, gambar yang ada di baju seseorang. Nah, kata Syekh, yang dimaksud dengan raqman fi thawb, fa ma'nahu fi thawbin mumtahanun ghaira mu'allaq kama afadahu haditsu Aisyah as-sabiq. Yang dimaksud dengan gambar pada pakaian atau pada kain itu adalah gambar yang dipandang remeh atau gambar yang tidak sempurna. Gambar yang tidak sempurna. Bukan yang dipasang, bukan yang dipasang dipajang. Ya. Yang dimaksud dengan gambar yang dianggap remeh seperti dalam hadis Aisyah, ketika disobek gambar yang dari tirai itu kemudian dijadikan apa? Bantal, dijadikan keset, maka ini hukumnya mubah. Gambar tapi tidak sempurna. Atau sebagian ulama mengatakan bisa jadi sempurna tapi dijadikan atau benda-benda yang rendah tidak dimuliakan dengan digantung. Maka yang seperti ini hukumnya jaiz. Hukumnya apa? Jaiz. Yang tidak boleh itu adalah yang dipasang.
Itu yang tidak boleh, dan itu yang menyebabkan kemudian malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Fa innahu sarihun, kata Syekh, fi annal malaikata la tadkhulul baita ma dama fihi suratun mu'allaqatun. Hadisnya jelas isyaratnya bahwa malaikat tidak akan masuk rumah selama ada gambar yang digantung, yang dipajang, yang ditempel. Biasanya di mana ditempel? Gak hanya di dinding, biasanya juga di kaca cermin, di kamar tuh biasanya tempel, jejerin, foto berdua, bertiga, berempat, berlima, semua dijejerin. Betul jemaah? Ya, tempel. Yang tidak boleh itu ditempel. Kalau foto itu kemudian dijadikan keset, foto keluarga dijadikan keset, boleh tidak? Boleh. Oleh. Tapi nggak mungkin dilakukan, kan gitu. Ya, pasti dipajang, pasti dipajang. Nah, justru yang tidak boleh itu yang dipajang. Itu yang nggak boleh. Maka dengan ini saja kita bisa tahu kalau itu kemudian ditutup dalam satu album, ya, atau dirusak gambarnya, dipotong-potong, ya, atau kemudian dihinakan, diremehkan, jadi keset, jadi bantal, atau apapun yang semisalnya, jadi elap misalkan, jadi elap, jadi foto keluarga, atau di baju foto keluarga dijadikan pengepel misalkan. Ini hukumnya jaiz, meskipun gambar itu ada di rumah. Malaikat tetap masuk ke rumah yang seperti ini. Maka Asy-Syaikh kemudian mengatakan, ahibati fillah, bi khilafi ma idza kanat mumtahanatan kama afadahu qawluhu aw qawluha faqad ra'aituhu muttaqian ala ihdahuma wa fiha surah. Kalau digantung enggak boleh, tapi kalau dihinakan, diremehkan, maka hukumnya boleh. Tahu dari mana kita? Kata beliau, dari perkataan Aisyah ketika Aisyah mengatakan faqad ra'aituhu muttaqian ala ihdahuma wa fiha surah. Kata Ibunda Aisyah, aku melihat Rasul bersandar kepada salah satu bantal yang terbuat pembungkusnya itu dari tirai yang bergambar tadi. Kata Ibunda Aisyah, kan aku robek kemudian aku jadikan bantal. Nah, Nabi itu bersandar di salah satu bantal itu, dijadikan sandaran, diremehkan, ya. Maka dari sini difahami, kata Syekh Albani, bahwa kalau dibegitukan maka hukumnya menjadi boleh berada di meskipun terlihat. Fahadhihi surah hiya allati la tamna'u min dukhulil malaikah. Gambar yang seperti ini tidak menghalangi malaikat masuk ke rumah. Fa haditsu Aisyah mufassalun atau mufassilun fa huwa yukhassis haditsu Abi Talhah fala yajuzul akhdha bi umumihi kama fa'ala hadratal katib. Maka hadis Aisyah itu mentafsil, menjelaskan, ya, hadis Abu Talhah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ahibati fillah, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih. Kata beliau, ala annahu qad akhta'a fihi marratan ukhra fa innahu istadalla bihi ala jawazi taswirir raqam fi thawb wa bana alaih jawaza taswiri ala al-waraqi wa hadhihi mughalatah.
penulis atau orang-orang yang berpendapat tadi ya bahwa gambar yang dilarang dan dibenci Nabi itu karena tidak sesuai kenyataan. Mereka juga berpendapat. Kata Syekh Albani bahwa hadis Abu Thalhah ini adalah hadis yang membuat seseorang boleh menggambar di atas kertas. Boleh bikin gambar. Dari mana pendalilannya? Pendalilannya dari kalimat Nabi illa raqman fis thawb. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar. Kata Nabi begitu kan tadi? Kecuali gambar yang ada di baju atau di kain. Nah, dari kalimat ini mereka berpendapat kalau begitu, kalau bikin gambarnya di kertas semisal dengan kain, maka hukumnya jadi boleh. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh akhta, itu salah juga. Fal hadits Abu Thalhah la yujizu illal isti'mal ala ma fassalna. Hadis Abu Thalhah itu ya tidak membolehkan bikin gambar di atas kain atau di atas kertas. Bukan itu. Bukan begitu cara pendalilannya. Tapi boleh ada di rumah kalau digunakan dengan cara-cara yang seperti kami jelaskan tadi. Dihinakan baru boleh. Bukan berarti hukum menggambarnya jadi boleh. Paham ya? Sampai di sini, taib? Bukan jadi hukum gambarnya boleh, tapi kalaupun ada di rumah, maka keberadaannya tidak menghalangi datangnya malaikat jika ada jikanya, jika digunakan dengan cara diremehkan atau dihinakan. Tapi kalau dipajang gimana? Nggak boleh. Kalau dipajang tetap tidak boleh. Amma taswirus surati nafsaha atau nafsiha, adapun menggambar, hukum menggambar itu sendiri, fahadha mimma lam yata'arradil hadits li bayanihi, innama ta'arrada lahu haditsu Aisyah wa huwa sharihun fi tahrimit taswir 'ala thawb biqaulihi fihi. Maka hadis Abu Thalhah ini bukan hadis yang membolehkan menggambar. Sebagaimana sudah jelas hukumnya menggambar itu dalam hadis Aisyah. Ketika Nabi mengatakan, inna ashaba hadhihi surah yu'adzabun, bahwa pembuat gambar-gambar ini, kata Nabi apa? Diazab. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada hari kiamat. Apa azabnya? Ahyu ma khuliqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan dengan tangan kalian sendiri. Jadi anak nanya sekarang, boleh nggak bikin gambar makhluk hidup? Ulangi sekali lagi. Boleh tidak menggambar makhluk hidup? Nggak boleh. Boleh tidak pajang gambar makhluk hidup? Nggak boleh. Bolehkah membeli keset gambar makhluk hidup dan disimpan di rumah? Nah gitu jelas. Sekarang sudah tidak ada kesamaran lagi. Sudah aman? Insya Allah. Taib. Jelas ya? Nah baju-baju yang ada gambar foto keluarganya boleh dipakai nggak? Kenapa jadi boleh? Itu nggak dihinakan, justru dimuliakan. Dan dipajang tidak? Pajang di mana? Di badan. Kalau baju yang seperti ini nggak boleh. Kecuali baju itu dijadikan apa? Tah eta. Makanya baju-baju foto keluarga jadikan keset.
Kalau nggak gunting jadikan cempal. Cempal itu apa ya? Paranti itulah pokoknya. Paranti di dapur. Iya. Lap, betul, jadikan lap. Dan apapun itu diremehkan, dihinakan. Kalau di baju dipakai, dimuliakan. Ya, bahkan nggak boleh disetrika gambarnya, betul tidak? Ya bisa hancur eta nggak disetrika mah. Padahal setrika saja biar hancur sekalian. Kenapa? Karena dengan memakainya itu sama seperti memasang gambar makhluk hidup. Nah, taib. Masya Allah. Kita lanjutkan jamaah rahmatullah Allah. Kita lanjutkan lagi. Fala yajuzu tarku hadzal nas li hadithi Abi Talhah alladzi lam yata'arrad li hadhihi al-mas'alah. Tidak boleh pakai hadis Abu Talha untuk menjadi sumber hukum bolehnya menggambar. Kemudian wa yatafarra'u mimma dzakarna, kata Syekh Albani, dan masuk ke dalam apa yang kita bahas. Termasuk annahu la yajuzu li muslimin arifin bi hukmi taswir an yashtariya thawban musawwaran. Ini baru kita bahas. Tidak boleh bagi seorang muslim yang tahu hukumnya gambar, dia beli baju yang ada atau beli kain yang ada gambarnya. Walau la bila imtihanin, meskipun tanpa diremehkan. Ya, tanpa diremehkan. Ini fatwa dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi yang lebih baik, yang lebih selamat adalah tidak sama sekali membeli sesuatu yang ada gambar makhluk hidupnya. Kecuali gambar-gambar seperti kartun, kata para ulama. Seperti apa? Kartun. Gambar kartun dan yang semisalnya seperti boneka dan yang semisalnya diberikan keringanan di dalamnya. Diberikan apa? Keringanan. Makanya tadi Ibunda Aisyah main boneka boleh tidak? Ibunda Aisyah main boneka boleh tidak? Boleh. Gambarnya apa? Wujudnya apa? Kuda pakai sayap. Kalau boneka hukumnya boleh. Coba sebutkan wujud-wujud boneka yang ada di rumah-rumah. Kucing itu diwakili oleh Hello, Masya Allah, ijma. Kemudian yang lainnya apa? Tikus diwakili oleh siapa? Masya Allah. Taib. Kemudian apa lagi? Yang wujudnya makhluk hidup. Beruang diwakili oleh siapa? Masya Allah. Hafalannya luar biasa. Kemudian hewan apa lagi? Nah, Doraemon entah apa itu, kucing. Nah, kucing. Terus apa lagi? Maka yang seperti ini berdasarkan apa yang disikapi oleh Nabi kepada Aisyah, maka hukumnya jaiz. Ya, ada keringanan. Adapun dengan sengaja misalkan membeli gambar makhluk hidup yang bagus-bagus itu, maka ini kata Syekh tidak boleh. Kenapa? Alasannya disebutkan oleh Syekh. Satu, lima fihi at-ta'awun 'alal munkar. Ada ta'awun dalam kemungkaran. Yang bikin gambar dosa kemudian dibantu sama kita dengan cara apa? Membeli. Itu satu. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, yang kedua, faman ishtara hu wala ilma lahu bil man'i jaza lahu isti'maluhu mumtahinan kama yadullu alaihi hadithu Aisyah hadza wallahu al-muwaffaq. Yang kedua, kalaulah ada yang membelinya. Ya, udah kebeli. Dan dia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu apa? Hukumnya, maka yang harus dia lakukan itu adalah menghinakan. Tapi kalau beli, dia tahu hukumnya apa? Maksudnya hukumnya nggak boleh.
Jamaah. Jamaah. Anda ulangi lagi. Dia beli, dia tahu ini nggak boleh dibeli. Apa hukumnya? Haram dan masuk ke dalam hukum apa? Tabdzir. Menghabiskan uang untuk perkara yang haram selain ta'awun dalam kemungkaran, maka yang kedua dia mubadzir. Dan kata Allah, innal mubadzirin, apa ayatnya? Kurang terdengar, yang keras. Innal mubadzirin. Ya ayatnya apa? Kita biasanya tahu artinya. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu saudaranya. Nah, bahasa Arab atau ayatnya apa? Bunyinya. Ahsan. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Ta'awun di dalam kemungkaran. Yang kedua apa? Tabdzir. Tapi kalau tidak tahu, maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hendaknya dia menghinakan benda tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis siapa? Abu Talha atau hadis Aisyah? Abu Talha atau Aisyah? Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadza wa la'alla as-surah al-madhkura fi akhir al-hadits faqad ra'aituhu muttaki'an ala ihdahuma wa fihi surah kana waqa'al qat'u fi wasatiha bihaitsu innaha kharajat an hayatiha. Kemudian disebutkan mudah-mudahan semoga dalam hadis Aisyah ketika Aisyah mengatakan Rasul bersandar ke salah satu bantal yang terbuat dari gambar itu, semoga yang dimaksud oleh Aisyah itu karena atau gambarnya sudah dipotong di tengah-tengahnya, jadi dibagi dua kainnya itu, sehingga gambarnya sudah bukan gambar yang sebenarnya, sudah tidak sempurna. Wa bihadza jama'al hafidz bainal haditsain wa baina hadithi Numruqah. Oleh karenanya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menggabungkan hadis Aisyah dengan hadis yang lainnya. Hadis Numruqah. Hadis Numruqah. Apa itu Numruqah? Jamaah, Numruqah itu apa? Apa hadis Numruqah? Numruqah apa? Artinya Numruqah apa? Siapa yang tahu? Numruqah itu selalu ada di rumah. Numruqah itu di antara benda favorit kita di dalam rumah. Masih belum jelas juga. Pokoknya benda ini mendatangkan kenikmatan bagi orang-orang yang menggunakannya. Makin gak jelas lagi. Ayo coba di dalam rumah apa? Numruqah bantal. Iya, bantal benda favorit bukan? Iya, favorit sudah. Mendatangkan kenikmatan tidak? Iya. Membuat kita bahkan terlelap tidur. Khalas ya. Tulis Numruqah artinya apa? Bantal. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala itu menggabungkan antara hadis Aisyah tadi, gambar dipotong dijadikan kemudian dijadikan apa? Bantal, dengan hadis bantal. Ada lagi hadis yang lain. Bagaimana bunyinya? Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, masih dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam riwayat ini disebutkan annaha ishtarat numruqatan fiha tasawir. Bahwa
Aisyah membeli bantal. Pada bantal ini ada gambar. Yang dimaksud gambar di sini apa? Kalau disebut gambar yang dimaksud apa berarti? Gambar makhluk hidup. Itu dulu. Dalam hadis-hadis itu kalau disebut surah berarti gambar makhluk hidup. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama 'alal babi falam yadkhul. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu dan tidak masuk ke rumah. Jadi terlihat sama Nabi dari luar. Ada bantal-bantal di dalam rumah. Nabi nggak masuk. Fa'araftu fi wajhihil karahiyah. Aku melihat ada kebencian, ketidaksukaan pada wajahnya. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Wa ila rasulihi, dan kepada rasulnya, aku minta maaf. Madza adznabtu, apa kesalahanku, kata Aisyah. Berarti Aisyah sudah tahu salahnya atau belum? Tapi sudah taubat duluan. Sudah minta maaf duluan sama Rasul. Kenapa? Karena melihat ketidaksukaan pada wajah siapa? Rasulullah SAW. Sampai di sini. Tadi Aisyah beli bantal untuk siapa? Rasulullah SAW. Ya. Tapi pas dilihat Nabi suka atau tidak? Benci. Gak suka. Nabi berkata seperti ini, ma balu hadhihin numruqah, kenapa bantal-bantal ini ada di rumah? Bantal yang ada gambarnya. Faqultu ishtaraituha laka, aku beli untukmu ya Rasulullah. Litaq'uda 'alaiha, agar engkau duduki, walitatawasadaha, dan engkau jadikan sebagai bantal. Jadi untuk bersandar, untuk berbaring. Faqala, Nabi kemudian mengatakan, inna ashaba hadhihi suwar, para penggambar-gambar ini, dalam riwayat yang lain, innal ladzina ya'maluna hadhihi tasawir, yang membuat gambar-gambar ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, akan diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum ahyu ma khuliqtum aw ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Kemudian Nabi mengatakan, wa innal baital ladzi fihi mithla hadhihi suwar la tadkhuluhul malaikah, sesungguhnya rumah-rumah yang ada gambar ini enggak akan dimasuki malaikat. Fama dakhala hatta akhrajtuha, kata Ibunda Aisyah. Nabi enggak masuk ke rumah sampai aku keluarkan bantal ini dari rumah. Asy-Syaikh Albani rahimahullah ta'ala ingin menggambarkan kepada kita bahwa ketika gambar itu dihinakan sehingga dipakai untuk apa? Alas, bantal, itu ketika gambarnya sudah tidak sempurna. Menyebutkan hadis ini itu untuk menggambarkan itu. Kalau sudah tidak sempurna, selain dihinakan, kemudian tidak sesempurna sebelumnya, maka baru bisa. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi tidak mau masuk ke rumah gara-gara apa? Ada bantal yang bergambar. Nah, kemungkinan dari hadis ini adalah gambarnya masih sempurna. Taib, sampai di sini bisa difahami insyaallah. Taib. Ada hadis yang lain kata Syekh Albani, dan ini yang terakhir dalam perjumpaan ini. Dan ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar ini dikuatkan dengan hadis yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Dan hadis ini juga sahih, ya, hadis ini juga sahih. Dalam hadis Jibril, ketika Jibril mau mengunjungi Nabi di rumahnya, maka Jibril berhenti di mana? Di luar. Dan kemudian berkata kepada Nabi, inna fil baiti sitran, di rumah ada tirai. Fihi fil haid fihi tamathil, di dinding ada gambar-gambarnya di situ, kata Jibril. Faqata'u ru'usuha, potonglah kepalanya. Hilangkan apanya? Kepala. Karena sebagaimana disampaikan sebelumnya, inti dari gambar itu apa? Kepala. Faj'aluha basaid wa wasaid. Jadikan dia sebagai apa namanya? Alas atau sebagai bantal. Fa'auta'uhu inna la nadkhulu baitan fihi tamathil. Maka turunkan, kata Jibril, karena sesungguhnya kami nggak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa gambar yang dihinakan ini juga harus diusahakan untuk tidak disempurnakan. Kalau masih sempurna maka ini tetap harus dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, sampai di sini jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala perjumpaan kita. Tinggal menantikan pertanyaan jika ada. Nampaknya pertanyaannya masih diambil. Silakan, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallah. Nah, ini menggabungkan beberapa larangan sekaligus. Yang pertama larangan gambar makhluk hidup. Yang kedua menggunakan syiar orang-orang musyrikin di dalam keseharian kita. Karena yang seperti antum bilang ini, itu bagian dari Islam atau bukan? Bukan. Tapi bagian dari akidah dan keyakinan agama yang lain. Maka ini menggabungkan beberapa larangan sekaligus sehingga hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Baik itu di kain sarung ataupun di baju atas ataupun misalkan diikat kepala misalkan dan yang semisalnya. Maka ini semuanya tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silakan ada pertanyaan langsung, silakan. Fadhal. Fadhal. Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Meskipun hanya bagian apa? Iya. Karena intinya itu. Yang disebut dengan gambar itu intinya apa? Nah, semestinya tidak. Ya. Kecuali ada ikrah. Ikrah itu artinya dipaksa dan ada. Nah, itu masalah lain. Allah. Nah, alhamdulillah. Nah, irit pertanyaannya alhamdulillah. Silakan, kalau ada pertanyaan langsung lagi silakan. Fadhal. Silakan, Pak. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, hukum boneka untuk anak kecil bagaimana? Tadi sudah dijelaskan bahwa hukumnya diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW meskipun menyerupai makhluk yang bernyawa. Yang kedua, bagaimana menggambar untuk keperluan sekolah misalkan. Nah, untuk sekolah, jika yang digambar makhluk hidup, kemaslahatannya tidak ada sebetulnya. Kalau sekolah, maksud saya sekolah itu seperti pelajaran seni apa misalkan hanya untuk melatih keterampilan saja, maka ini nggak maslahat. Hukumnya nggak boleh. Tapi bukan berarti tidak boleh gambar, karena di dalam Islam gambar itu diizinkan jika bukan makhluk bernyawa. Itu yang penting. Silahkan bangun masjid, gambar masjid, gambar gedung, gambar
pemandangan sungai, pohon-pohon, nggak ada masalah. Jangan makhluk hidup. Adapun jika ada maslahatnya seperti kedokteran atau ilmu-ilmu yang semisal, maka diberikan rukhsah di dalamnya. Ini sama hukumnya seperti membuat sketsa buronan atau penjahat. Berdasarkan kesaksian dibuat sketsanya. Ada maslahat tidak? Ada maslahat tidak? Jelas. Besar tidak? Besar. Besar maslahatnya. Maka itu masalah lain. Maka diizinkan, bukan berarti hukum asalnya boleh, tidak. Tadinya tidak boleh, namun kemudian diringankan hukumnya untuk maslahat. Ya, karena yang darurat itu, yang maslahatnya besar itu, untuk mencegah kemadharatan, itu boleh kemudian membuat perkara yang tidak boleh jadi boleh. Jadi jelas Pak insyaallah. Tapi kalau untuk sekolah, kesenian saja, aktivitas, maka tetap hukumnya tidak boleh makhluk hidup. Silahkan gambar apa saja asal jangan makhluk yang bernyawa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, Anda jawab dulu yang melalui kertas. Kalau untuk kemaslahatan nggak ada masalah. Kalau untuk kemaslahatan sekali lagi. Tapi kalau nggak ada maslahatnya, dia cuma iseng saja nggak boleh. Hukumnya jadi nggak boleh. Tapi kalau dibutuhkan untuk kebaikan, maka dia boleh menggambari. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Pertanyaan melalui kertas. Alhamdulillah saya sudah menghilangkan foto boneka di kamar, tapi qadarullah di lantai bawah masih ada foto karena orang tua belum mengizinkan untuk diturunkan. Ini nampaknya sudah pernah ya. Tapi pertanyaannya begini sekarang. Jika malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah yang memajang foto makhluk hidup, bagaimana dengan amalan seperti sholat? Apakah malaikat tidak mencatat? Adapun raqibun atid, ikut kita kemana saja. Jadi kalau catatan tetap berlaku. Jadi nggak bisa begini, mau ngakalin nih, di rumah ada gambar malaikat mal asub. Jadi amalan kita tidak dicatat, tidak. Malaikat pencatat itu membersamai kita sampai manapun. Yang dimaksud tidak masuk ke rumah itu adalah malaikat rahmah, malaikat yang membawa kebaikan dan rahmat Allah ke dalam rumah. Ini yang nggak masuk. Jelas ya? Seperti malaikat pencabut nyawa, baru dibahas ya. Kalau di rumahnya ada gambar, masuk nggak? Gitu mah panjang umur kalau nggak masuk mah kan. Pajangnya foto yang banyak. Malaikat pencabut nyawa masuk. Yang nggak masuk itu malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisa. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya bekerja di salah satu perusahaan yang banyak mudaratnya? Salah satunya ada karyawan yang narkoba dan maksiat. Saya harus keluar kerja atau bertahan tetap bekerja. Sedangkan pekerjaan itu adalah salah satu tulang punggung keluarga. Kalau saya tidak bekerja, keluarga akan terlantar. Kalau tidak bekerja, iya. Tapi kalau bekerja di tempat lain, kan tidak akan terlantar. Maka cukup pindah. Cari pekerjaan yang lain. Kenapa pindah? Apa yang harus membuat kita pindah? Ketika kita tidak bisa mencegah kemungkaran itu dan itu terjadi di hadapan kita, maka itu akan berimbas kepada siapa? Kepada kita. Dan khawatirnya kemudian kita justru di kemudian hari akhirnya menganggap ini perkara yang biasa saja. Sudahlah, urusan masing-masing. Nah, ini akhirnya merupakan bentuk persetujuan terhadap yang membuat orang-orang Yahudi dilaknat apa? Mereka tidak mencegah kemungkaran di antara mereka. Dengan kata lain, kita pun bisa kena laknat sebagaimana orang Yahudi terkena laknat kalau tidak bisa mencegah. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah hukumnya apabila orang sudah minta maaf tapi orang yang minta maaf
itu tidak dimaafkan oleh orang tersebut. Orang yang minta maaf itu apa yang harus dilakukan? Apakah harus memaksa untuk minta maaf atau bagaimana? Sebaiknya nggak usah maksa-maksa. Cukup minta maaf, maka dosa kita sudah diselesaikan oleh Allah. Yang tidak memaafkan justru berubah dari yang terzalimi jadi orang zalim. Dia yang berdosa kemudian. Jadi nggak usah khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama dan sibuklah beramal saleh. Wallahu ta'ala. Ini sudah dijawab tadi, alat-alat peraga ya, kalau memang ada maslahatnya boleh. Apa hukumnya memajang di dinding tulisan bahasa Arab seperti Allah, Muhammad, lafzul jalalah maksudnya itu kata kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ayat kursi dan seterusnya? Ini tidak disukai oleh para salafus saleh, oleh para ulama. Ya. Karena ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini bukan untuk dipajang. Hukum asalnya bukan untuk dipajang. Ya, tapi untuk diapa? Dibaca, dihayati, diamalkan. Karena kenapa dilarang? Karena kemudian seringkali gambar-gambar tulisan ayat-ayat Allah ini diyakini sebagai apa? Tamimah. Sebagai jimat. Jadi kalau di rumah ada kaligrafi ini, setan nggak akan masuk, nggak suka nih. Padahal nggak seperti itu. Ayat Quran itu menjadi penghalang setan masuk ke dalam rumah jika apa? Jika dibaca, bukan dijadikan pajangan. Wallahu ta'ala alam. Itu kalimat yang disampaikan oleh kebanyakan ulama. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Ya. Adapun jika kita menyaksikan kenapa di sini begitu dipajang, di sana dipajang, bukan berarti kemudian perbuatannya menjadi benar. Ya, menjadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, semoga Allah menerima amal saleh kita di hari ini insyaallah dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.